Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, hari Selasa, tanggal 2 Zulqa'dah 1441 Hijriah atau tanggal 23 Juni 2020. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam acara Ahlan Wasalan. Ini sudah lama nggak live ya, sekarang live. Kita menghadirkan kembali seorang pria gagah, lahirnya di Majalengka tanggal 23 Oktober tahun 58. SD-nya di Kuningan, SMP-nya di Jatiwangi, SMA-nya juga Jatiwangi, kemudian kuliah di ISTN, jurusan elektro, pernah mengajar fisika di SMA 48 Pondok Gede, pernah kerja di Trakindo kalau nggak salah 16 tahun, dan beliau ini termasuk orang yang banyak minat, mau bicara barang-barang tua, kursi tua, pohon-pohon aneh seperti 66, kuda, perjalanan, travel, sampai kepada sepeda. Kita sekarang bicara bersepeda, apa manfaat bersepeda, cara memilih sepeda, cara mengendari sepeda, manajemen perjalanan, dan beliau juga anggota Rari ya, dengan call sign Yankee Bravo Zero Beta ya, Bravo Delta Yankee. Anda tentu sudah kenal dengan baik ya, Kang Momon S. Maderoni. Kami juga di seorang goweser, Mas Saladin Talib. Assalamualaikum Mas Saladin. Assalamualaikum Kang Momon. Kang Momon, kemarin saya tuh ke bengkel sepeda, mau betulin sepeda ini, dahon blok karatan nggak pernah dipakai. Ternyata penuh, ke bengkel penuh. Ternyata bengkel sepeda penuh dan toko-toko sepeda saya baca itu laris manis sekarang. Apa betul ada hubungan dengan COVID-19 ini penjualan sepeda jadi tinggi, Kang Momon? Ya. Apa adalah Kang Momon? Oke, saya kebetulan seminggu ini juga mengunjungi beberapa toko, kemudian ke bengkel ya. Memang penuh sekali. Dari referensi media juga 300% kenaikannya. 30% kenaikannya untuk jumlah penjualan sekarang. Nah, ini apakah didorong oleh kondisi COVID-19 ataukah mungkin mereka menahan membeli karena mungkin masa lockdown. Tapi yang jelas kesadaran untuk sehat itu memang sudah mungkin meningkat sehingga banyak sekali orang bersepeda. Sejauh mana bahwa sepeda memberi kesehatan kepada kita? Apa yang diberi sehatnya? Apakah jantungnya? Apakah lebih segar atau? Tapi ya ada pepatah yang mengatakan bahwa kamu tidak bisa sedih saat mengendarai sepeda. Nggak ada orang yang sepeda sambil merengut. Semua wajah-wajah happy. Dan sepeda adalah kendaraan yang paling efisien di planet ini. 50 kali lebih efisien daripada mobil, 2 kali lebih efisien daripada berjalan. Gimana kalau kita naik sepeda, kita memberikan kesehatan apa yang diberikan oleh kegiatan naik sepeda itu? Oke, secara fisik ya memang sudah jelas kita menyehatkan ya, karena semua bergerak juga. Kemudian juga jantung udah pasti ya dari segi kesehatan, dia akan terpacu untuk berlatih untuk sehat. Dan yang satu lagi adalah entah bagaimana biasanya lebih di awal-awal 30 menit awal itu biasanya kita merasa capek dan sebagainya. Tapi setelah itu ada suatu kegembiraan, suatu kesegaran, itu secara psikologisnya yang terasa. Ini pengalaman saja ya, bukan melihat dari sisi apanya. Biasanya 30 menit awal biasanya memang capek, tapi setelah itu mulai feel-nya dapat ya, itu ya, yang bermanfaat secara psikologis juga. Kang Momon ini punya koleksi 11 sepeda. Satu diantaranya sepeda merek Gazelle, dibuat tahun 1923. 1923 itu salah satu koleksi sepedanya Kang Momon. Kami juga mengajak Kang Saladin Talib ya, seorang goeser. Assalamualaikum Kang Saladin. Waalaikumsalam Om Krisna. Kang Saladin, sejauh mana kecintaan Anda kepada sepeda? Selalu bersepeda, selalu memandangin sepeda, selalu gosok-gosok sepeda. Sejauh mana kecintaan Anda kepada sepeda? Iya, seperti Kang Om Momon ya, kalau saya manggil nih Om saya gitu. Kalau di sepeda tuh manggilnya Om gitu. Gitu. Ya. Yang jelas kecintaan itu pertama dari kecil pasti ya. Kalau kita lihat
pada umumnya kalau anak disunat suka mintanya sepeda ya. Jadi sama lah ketika saya juga, ternyata anak saya juga sama, cucu saya juga sama gitu ya. Saya udah ada cucu, nanti beliin sepeda ya waktu disunat gitu. Jadi rupanya itu dari kecil sebenarnya kita senang sepeda. Hanya sepeda mini sepeda mini gitu kan. Jadi kalau saya memang terbawa sampai sekarang, dari sepeda mini sampai SMA kadang-kadang main sepeda. Sekarang usia berapa? Usia 56. 56. Ya. Naik sepeda paling jauh kemana? Paling jauh dari Bogor. sini ke Curug Panjang, Megamendung. Megamendung. Paling jauh. Dari Keranggan itu ya? Iya, karena saya lewat kampung dan saya karena bermasalah dengan mata, jadi saya terbatas tidak berani main. Orang bilang on road, nanti Pak Maman yang ceritakan lah on road apa gitu. Saya lebih jalan di cross country, orang bilang eksi gitu ya. Jadi jalan kampung. Jadi kalau kita ke Bogor, kita samping tol lurus gitu. Saya main-main di situ aja sih. Karena saya ada keterbatasan sebenarnya. Tapi kecintaan sepeda dari kecil sampai sekarang, Pak. Gitu. Ada orang mengatakan saya naik sepeda dari Jakarta ke Bogor itu 60 km. Nah, itu 60 km patokan apa? Di mana titik nol Jakarta? Karena nih titik nol Jakarta nih ada beda-beda penafsiran ya. Kalau di Bogor mah udah jelas tuh di Jalan Ahmad Yani kalau nggak salah Panistana. Kang Momon, kalau titik nol di Jakarta di mana? Baik, kalau lihat versinya, saya baca referensi dari bukunya Pak Ridwan Saidi, ya. Itu di sekitar istana di belakangnya, Jakarta ya. Itu titik nol Jakarta. Di Juanda ya. Juanda ada pertigaan di situ ke arah Pecenongan. Kalau saya lihat di situ dan juga referensi dari buku yang lain. Tapi kalau versi lain mengatakan ketika datangnya Portugis itu di daerah Sunda Kelapa ada satu tugu gitu kan. Versinya Soekarno itu di Monas. Nah, ini, jadi ada 3 versi ya? Betul, kalau di tempat lain, di kota lain itu memang sudah jelas palnya itu, pal 0 ya, pal 0 Bogor kan depan kalau kantor, Bogor? Depan wali kota atau depan pintu istana presiden. Palnya Bandung misalnya itu ada di dekat Asia Afrika dan punya sejarah juga gitu ya. Jadi memang titik 0 itu adalah titik yang titik bersejarah ya. Tapi itu merupakan salah satu yang bikin saya semangat itu kalau pergi, karena itu mau tidak mau saya harus dipoto di situ. Oke, Iwan, nah nih Kang Momon ini agak unik. Dia kalau sepeda, kalau orang kan seneng rame-rame, rombongan gitu. Kalau Momon kemana-mana sendiri, ke Sorong, ke Lombok, naik sepeda sendiri, ke Thailand, ke Malaysia sendiri aja. Kenapa kok senangnya naik sepeda sendirian? Jauh-jauh lagi. Oke, yang pertama, ya saya merasa bahwa saya juga terbatas untuk tenaga ya. Kalau berombongan itu biasanya kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, kita mengukur ke kemampuan orang lain. Ini kadang-kadang kritis. Banyak kita orang memaksakan diri ya. Iya, banyak yang boleh dikatakan ya sampai meninggal dan sebagainya karena memaksakan diri ya. Apalagi ditanjakan, gengsi dan sebagainya. Saya lebih setuju kalau ditanjakan saya jadi matador. Masuk, tanjakan, dorong. Matador. Ya, masuk, tanjakan, dorong. Tapi banyak yang gengsi juga. Kemudian hal lain adalah interest. Interest ketika kita bersepeda berlain-lainan. Seperti minggu lalu saya kebetulan mengelilingi kaki Gunung Ciremai ya, ke Waduk Dharma, ke Linggarjati. Itu ke Linggarjati ada yang menarik adalah tempat bersejarah. Kemudian ke Waduk Dharma ya pemandangannya. Tapi ketika saya masuk ke satu tempat ke dekat tempat pendakian, itu saya melihat justru di sini melihat ibu-ibu. Ibu-ibu kenapa? Yang sedang memukul-mukul memecahkan batu gitu ya. Dan kita juga komunikasi tanya. Ternyata mereka untuk mendapatkan 20.000 itu hanya 1 hari. Artinya untuk mendapatkan 1 hari itu hanya 20.000 gitu. Itu dengan biaya dengan 1 ember, 1 ember itu hanya dihargai 2.500. Jadi 25. Sedang kemampuan dia hanya 8 ember. Nah itu mungkin bagi teman nggak menarik untuk diskusi atau untuk komunikasi dengan mereka. Jadi saya lebih bagus sendiri. Itu. Dan kedua, ya prinsip saya seperti saya sering sampaikan bahwa kalau kita ingin menemukan sesejatinya jati diri yang sungguhnya dari diri kita adalah ketika kita bersendiri. Sendiri. Kedua, ketika sendiri itu kita bisa meluluhkan keangkuhan kita, keakuan, dan juga menyadari kekerdilan diri kita sendiri di tengah alam ketika sendiri. Gitu. Kadang-kadang di tengah area yang terbuka atau hutan dan sebagainya, itu akan ketemu
disitulah diri kita yang sungguhnya. Tidak bukan dengan rame-rame. Kalau dengan rame-rame mungkin orang berani dan sebagainya. Tapi kalau dengan sendiri ya kemampuan kita sendiri di situ, sejati diri kita di situ. Nah, Kang Momon, bagaimana bisa menemukan titik nol tiap kota, misalnya di Bogor ini, bagaimana caranya? Apa lihat di Google apa gimana? Buka sejarah. Buka sejarah. Sejarah ya. Jadi buka buku-buku sejarah, referensi. Misalnya saya ingin tahu sejarahnya nol setiap kota itu dari bukunya tentang proyeknya Dendels dari Anyar Panarukan. Kesimpulannya apa yang bisa diambil dari proyeknya Dendels? Ya kalau dilihat negatifnya mungkin karena tenaga yang banyak dikorbankan, nyawa yang banyak dikorbankan. Tapi dari sisi positifnya memang ya terbukanya jalur ekonomi sampai sekarang tuh masih dipakai gitu. Dan katanya tiap 20 km ada kota gitu. Iya, ini menarik kalau kita menyusuri Dendels ya. Memang saya belum pernah secara keseluruhan, tapi saya dari kilometer 0 Anyer sampai Jakarta, kemudian saya lanjut dengan motor sampai ke kilometer Panarukan ya. Itu kalau kita perhatikan setiap 20 kilo itu ada kota. Jadi ini keuntungan kita untuk bersepeda itu asal kuat 20 kilo ada kota lagi, ada kota lagi. Kalau saya lihat itu karena dulu untuk membuka jalan itu ukuran dari pihak penjajah untuk mengontrolnya itu dengan kuda. Kuda itu efektifnya 1 kilo, 1 hari 20 kilo. Nah, disitulah dibikin pos, akhirnya jadi kota. Makanya disebut juga ada Jalan Dendels itu ada jalan pos atau posway. Oh gitu. Ya, Iwan dan Ahmad, kami masih berbincang-bincang dengan Kang Momon S. Maderoni. Beliau adalah kolektor sepeda, punya pengetahuan lah mengenai sepeda. Sepedanya tadi ada 11 biji ya. Salah satunya Geseli tahun 1923. Kemudian Kang Momon, ini kan banyak orang berlomba-lomba membeli sepeda. Yang kaya beli sepeda yang bangsa Brompton, Black Friday, Dahon yang mahal-mahal gitu. Sebetulnya bagaimana cara kita memilih sepeda yang cocok dengan postur kita? Oke. Yang pertama itu ketika kita ingin bersepeda, kita harus lihat dulu untuk kegiatan apa. Jangan sampai istilahnya nembak burung pakai meriam. Karena apa? Banyak orang berpatokan, ya maaf saja, di dunia hobi itu tidak terlepas kadang-kadang ada satu gengsi atau prestis. Bukan prestasi, tapi prestis. Jadi misalnya, saya sepeda saya lebih mahal. Padahal belum tentu sepeda itu cocok untuk tujuan dia. Saya ambil contoh misalnya sepeda downhill dipakai untuk jalan raya gitu. Memang betul lebih mahal gitu. Downhill bagusnya di mana? Ya untuk turun dari gunung biasanya. Jadi kalau bicara sepeda itu ada 3 kan. Untuk kegiatan di jalan raya, road bike. Ada untuk yang tadi yang dibilang untuk eksi ya, untuk cross country, untuk ke jalan yang variatif gitu. Artinya ada jalan desa, jalan aspal, ada satu lagi itu downhill. Nah itu biasanya di perlengkapan juga untuk road bike itu biasanya tidak pakai suspensi. Karena kalau pakai suspensi jarak jauh kita akan kebuang tenaga kita, karena ada rebound dari suspensinya. Nah kemudian yang eksi itu untuk ke kampung-kampung dan yang satu downhill itu. Jadi kita pilih dulu untuk apa. Kalau kita, saya hanya untuk jalan aspal saja ya dengan keluarga dan sebagainya, ambillah road bike. Nah itu tentu mungkin harga juga tidak semahal untuk downhill. Kedua baru kita bicara adalah ukurannya. Ukurannya itu tergantung dari tinggi kita, karena itu mempengaruhi kenyamanan. Kenyamanan untuk dikendarai. Kalau kita misalnya ukuran kita katakan seperti saya 165, itu cocoknya saya pakai M, ukuran M. Kalau saya paksakan pakai L, ya tetap saja nggak akan bisa nyaman. Misalnya kakinya sudah sampai ke pedal, tapi jarak ke stangnya jauh, ya otomatis dengan usia seperti ini menunduk terus juga akan nggak kuat jauh juga, nggak kuat lama juga. Jadi ukurannya. Jadi sekali lagi pertama adalah peruntukannya, kedua ukuran sepedanya, ya, baru ketika cara bersepedanya yang ketiga. Jadi ketika mengayuh posisi kaki harus lurus gitu ketika pedal ada di bawah. Iya, ini udah mulai ke bersepedanya. Artinya adalah sitting position. Itu menentukan sekali sitting position itu. Jadi banyak yang misalnya karena ingin kakinya itu supaya kalau berhenti ke tanah sampai napak di tanah, akhirnya ketika goes ke pedal itu dia masih nggak full.
Cepat. Jadi jarak paha itu nggak lurus, ya. Itu malah capek. Nah, kalau terlalu tinggi, artinya kita settingnya terlalu tinggi, biasanya adalah paha yang atas yang sakit, bagian atas paha. Tapi kalau terlalu pendek, biasanya paha yang bawah yang sakit. Nah, ini kadang-kadang banyak yang sudah beli sepeda mahal-mahal, begitu dipakai 2 kali 3 kali digantung. Waduh, saya sakit dan sebagainya. Bukan salah sepedanya sebetulnya, mungkin ukurannya, mungkin sitting positionnya. Sepeda itu seperti pakaian juga, ada cocok-cocokannya. Ya, dan sangat pribadi juga. Jadi nggak bisa ukurannya itu yang mahal misalnya cocok untuk saya, belum tentu juga. Pengalaman saya menggunakan sepeda ketika jarak jauh, sepeda lipat ya. Itu pertama saya menggunakan satu merek yang boleh dikatakan berkelas. Kemudian ketika saya dari provinsi Kalimantan Selatan ke Kalimantan Tengah, dari Banjarmasin Palangkaraya, saya pakai sepeda yang saya beli bekas, buatan lokal ya. Kemudian yang ketiga, saya ketika lintas negara dari Batam, Pulau Galang, masuk Kuala Lumpur, Johor Bahru sampai ke sendirian aja ya sendiri ke Melaka dan Port Dickson, kemudian ke Kuala Lumpur. Itu menggunakan sepeda yang justru baru juga, yang harganya juga jauh di atas yang bekasan. Kalau saya ditanya jujur, saya justru yang memilih yang itu, yang lokal dan pas untuk saya. Ketika untuk jarak jauh, posisinya sudah enak. Mungkin karena ini adalah sepeda lipat, otomatis sepeda lipat kan ukurannya nggak ada gitu. Jadi mungkin yang diproduksi umum itu ya untuk orang Eropa juga, untuk orang kita pakai untuk orang lokal. Bagi saya mungkin kejauhan ke depan itu. Jadi lelah. Barangkali kalau untuk hanya kegiatan Car Free Day mungkin nggak terasa. Tapi kalau udah di atas 50 kilo itu sampai ke pegangan di setir juga, di stang juga itu berpengaruh sekali, itu kurang nekuk sedikit, kurang itu berpengaruh di atas 50 Seharusnya kilo. posisi tangan lurus gitu atau agak lurus, tapi lurus artinya ya menekuknya sedikit ya, tapi ini telapak tangan itu jangan sampai beban kita itu seolah-olah tertumpu di tangan. Akhirnya kan orang suka sakit ininya gitu. Jadi kalau kita agak rileks gini, dan itu berhubungan juga dengan jenis sadel. Kenapa ada sadel yang belakangnya pernya ada 2, depannya ada 3, ada yang nggak tanpa per. Kenapa itu? Kalau sekarang yang pernya 2 di belakang itu kalau kita pakai yang sepedanya untuk merunduk, misalnya sepeda yang untuk sport sepeda itu, balap, jelas percuma. Ya, road bike tapi untuk yang sport ya. Itu percuma karena memang posisi badan kita nggak tegak. Tapi kalau misalnya kita yang model ontel, yang posisi stangnya atau lebih tinggi daripada joknya, kayak bajak koran, nyaman. Karena apa? Karena itu posisi badan kita justru menopang ke per itu. Makanya itu dipakai misalnya untuk ontel gitu. Nah ini pemilihan sadel juga, tapi bukan berarti diharamkan pakai yang ada pernya dipakai untuk road bike. Kayak saya sendiri terus saya pakai yang ada pernya. Karena posisi saya adalah yang saya kejar adalah mid, artinya medium lah, artinya tidak terlalu merunduk, tidak terlalu tegak, tapi posisinya. Katanya banyak juga kecelakaan orang-orang yang mau ke sepeda yang merunduk gitu, karena dia perhatiannya ke aspal aja, nggak lihat depan, taunya di depan ada sendiri. Baik, kalau dalam konsep berkendara aman itu ada beberapa poin ya. Yang pertama itu kalau kita ingin berkendara aman adalah melihat jauh. Karena semua informasi akan dilalui, sudah masuk sudah ditangkap oleh mata, dilempar ke otak akan ngasih tahu ke anggota badan harus bertindak. Contohnya apa? Saya melihat jauh ada lubang, tapi kalau melihatnya dekat kan tiba-tiba lubang depan, ya udah antisipasi. Yang kedua adalah kita harus mengontrol sekeliling. Ketika berkendara harus mengontrol sekeliling ini supaya mengetahui potensi bahaya yang ada di sekeliling. Yang ketiga kita harus jaga jarak, artinya dengan depan, belakang. Yang keempat komunikasi. Komunikasi itu bahasa isyarat dengan pengguna jalan lain. Kalau mau belok ya kita kasih tahu. Tapi sepeda kan nggak ada sennya. Tapi minimal dengan tangan. Atau misalnya dengan kita menengok kiri, orang yang ngelihat pasti ini mungkin akan bergerak ke kiri. Gitu. Kadang-kadang ini komunikasi juga nggak mau belok aja. Jadi 4 poin itu penting sekali ketika berkendara. Masalah ini punya pengalaman apa soal kecelakaan bersepeda? Iya, baik Om Krisna. Jadi kebenaran saya ini merupakan orang yang kurang sempurna 100% untuk kesehatan. Jadi saya punya mata sebelah kiri tuh penglihatan tinggal 5%, kanan tuh 35%. Jadi
kenapa saya masih bersepeda? Karena pertama tadi saya bilang dari kecil memang suka. Yang kedua bahwa dengan bersepeda itu saya rasanya menjadi segar, dan dokter saya bilang cobalah untuk mempertahankan kelemahan. Penyakit saya ini namanya retinitis pigmentosa. Nanti mungkin ada pendengar yang itu bisa menjadi semangat lah. Jadi kalau kebalikannya Pak Maman, saya selalu harus tidak bisa sendiri bersepeda. Jadi di depan saya harus ada 2 sepeda, di belakang nanti ada teman lah 1. Jadi pada umumnya saya nyaman kalau seperti tadi berangkat sekitar 5 sampai 6 orang saja. Jadi memang kalau kita terlalu banyak, variasi dari kemampuan ini beda-beda ya Pak Maman ya. Jadi akhirnya kami juga kalau lagi rombongan misalnya sampai 20 satu komplek keluar semua, kita nanti ada bagi grup, 4 grup, 3 grup. Kita lihat nih, yang kemampuannya umur nggak menentukan memang. Yang kemampuannya lebih cepat, nanti kamu grupnya itu ya, ketemunya nanti di tempat sono. Yang ini kita bagi supaya kita tetap mengelompok, tetapi juga jangan main ikutin yang paling kuat. Itu aja sih Pak Krisna. Nah, saya ini dengan kecacatan saya ini penglihatan, saya selalu melihat roda depan dari teman saya yang di depan. Saya tetap memaksakan karena penglihatan saya rusaknya itu di tengah. Jadi saya sebenarnya masih bisa melirik-melirik. Jadi mata saya kalau jalan agak muter-muter gitu. Tapi kenapa tetap saya bersepeda? Adalah menurut saya yang itu yang bisa saya lakukan. Kecacatan saya mata ini membuat saya itu tidak bisa melihat bola, tidak bisa kenceng di turunan, gitu kan. Jadi saya harus cari teman soulmate yang berempat atau bertiga. Kalau sendiri udah pasti dilarang sama keluarga gitu. Nyebrang aja saya udah sulit gitu. Jadi saya selalu memang berdampingan. Tetapi juga tidak terlalu banyak juga. Kalaupun lagi banyak saya akan bagi grup. Ya saya mah yang teman-teman selevel saya saja gitu. Jadi supaya kita tetap bersama satu tempat. Misalnya kita dari Cibubur ini ke Katulampa itu sekitar 30 sampai hampir 40 kilo tergantung milih-milih jalan. Itu nanti ada yang sampai duluan 3 orang, ada yang kedua 4 orang. Mungkin kita yang di belakang 5 orang. Tapi ditunggu nanti di sana. Tapi kalau teman yang cepat itu nunggu yang belakang, kadang-kadang dia nggak sabar juga kan. Jadi kita bagi grup saja. Tapi memang kalau bawa 20 orang ngerepotin juga. Jadi pengguna yang lain ngerepotin, mobil nggak bisa lewat Pak. Jadi itu pengalaman saya gitu aja. Jadi jangan terlalu banyak juga, kesian mobil-mobil kalau kita di jalan raya menyusul 20 sepeda, waduh repot itu mobil gitu. Itu sih pengalaman saya ya. Bapak Saladin Tholib ya. Ini kita jawab pertanyaan dari pendengar ya. Nah, dari Bapak Haji Juri. Mana Bapak Haji Juri? Assalamualaikum Kang Momon. Saya suka sepeda. Saya punya 2 sepeda MTB. Biasanya saya ke jalur Jati Asih kalau bersepeda. Pertanyaan saya ini adalah, secara teori kita bersepeda itu istirahatnya setiap berapa kilo? Oke. Itu aja Kang. Ya, itu aja. Baik. Dari Pak Yuri. Iya. Jadi sebenarnya kita juga tidak bisa berpatokan misalnya harus sekian kilo istirahat, karena itu tergantung sekali kemampuan kita masing-masing ya. Kemampuan kita, kemudian juga kesehatan kita. Jadi kalau saya terus saja, saya speed dulu, biasanya speed saya 20 km per jam ya. Itu untuk ukuran saya itu adalah cukup sekitar 1,5 jam saya istirahat. Jadi tidak melihat dari kilometernya. Dan itu juga berdasarkan kita punya pahami sensor yang ada di tubuh kita ini. Bisa saja misalnya hanya 5 kilo, tapi kita harus istirahat. Bisa juga cuma 200 meter. Indikasinya apa itu? Saya biasanya dari jantung, dari detak jantung. Seperti minggu lalu saya kebetulan naik dari satu daerah namanya Kadu Gede. Itu naik ke Waduk Dharma, itu jalannya aspal. Kalau dilihat dari Google Map itu hanya 5,6 kilo. Tapi karena nanjak terus, ya saya nggak bisa berdasarkan kilometer. Saya 200 meter istirahat, 200 meter istirahat itu kan ya. Jadi nggak usah gengsi. Nah ini sensor yang ada di tubuh kita pahami gitu. Jadi itulah keuntungannya kalau sendiri. Jadi saya tidak bisa mengatakan setiap sekian kilo harus istirahat, tapi berdasarkan sensor yang ada di tubuh kita pahami, itu aja. Oke, kita dari pendengar lagi, dari Ibu Lisa. Assalamualaikum Kang Momon dan Pak Saladin. Saya setuju banget bahwa orang naik sepeda itu tidak ada sambil cemberut. Biasanya pada ceria-ceria. Apalagi kalau rame-rame sambil olahraga badan, olahraga muka dan mulut juga dengan tertawa-tawa seru. Terima kasih Rasil telah menghadirkan ahli sepeda dalam hal ini. Oke, selanjutnya Kang Momon, ini kan
orang nggak boleh pada ngumpul-ngumpul. Saya lihat orang bersepeda pada gerombol-gerombol dan suka nggak pakai masker. Itu bagaimana pendapat kamu? Apa nggak bahaya tuh berdekatan gerombolan naik sepeda? Silakan dijawab. Baik. Yang pertama mungkin yang dilihat itu lagi CFD ya, Pak Saudin ya, sekarang lagi rame kan seperti itu. Saya kebetulan seumur kalau ada acara CFD itu kalau ditanya berapa kali, seumur ini baru 2 kali. Nggak pernah gitu, jadi nggak pernah nih. Baik, saya ngambil sendiri terus. Kalau dihubungkan dengan protokol yang ada mengenai COVID ya tentu itu tidak aman ya. Tapi saya tidak mengatakan juga harus dilarang dan sebagainya gitu. Jadi itu mungkin ada halinya lah. Nggak bagus ya naik sepeda pakai masker karena gangguan oksigen atau gimana? Iya, saya merasakan sendiri. Saya kalau itu full masker, artinya sampai ke hidung, memang terus terang untuk jarak beberapa kilo kita terasa sekali. Sesek. Jadi, ya sesek. Tapi saya lebih bagus hanya di mulut saja. Hanya persoalannya, maaf, ini juga kebiasaan orang kita. Yang kenapa saya agak mengurangi dalam masa-masa COVID ini untuk bersepeda dalam kota. Maka kemarin juga saya ambil ke Kuningan dan sebagainya. Nah itu karena kebiasaan orang kita, sekali lagi maaf, itu ada kebiasaan suka meludah gampang itu, entah dari motor, dari mobil. Nah itu yang saya khawatirkan sebetulnya itu salah satunya kan dengan mudah gitu ya orang ludah. Nah itu yang takut. Makanya 2 minggu lalu saya mengambil juga malam hari. Saya malam hari itu ada ide untuk ini Pak Saladin, apa namanya, ngabungbang. Ngabungbang itu budaya Sunda ya, untuk menikmati bulan. Nah, saya combine, saya nikmati dengan bersepeda. Jadi malam hari dari sini saya rutenya ke Cikarang, Sukatani, ke Kalau sepeda tanpa lampu berarti ya? pakai lampu. Lampu baterai. Baterai. Jadi baterai depan belakang itu Tetap pakai lampu ya? Ya. Jadi sambil menikmati bulan. Nah ini mungkin interestnya lain-lain kan Krisna. Ya kan mungkin ngapain itu serbana malam-malam. Saya nikmatin bulan karena kalau di kota udah nggak bisa nikmatin bulan karena banyak cahaya. Tapi ketika masuk ke daerah Sukatani, masuk ke daerah ke Cabang Bungin, Babelan, itu masih bisa menikmati di tengah sawah. Jadi itu. Oke, assalamualaikum Kang Momon. Bisa kasih referensi bengkel sepeda yang baik di mana? Terus kalau kita naik sepeda, kita bawa apa saja yang sebaiknya dibawa di dalam bersepeda? Apa obat apa-apa? Bengkel sepeda yang bereferensi di mana yang baik? Dan ciri-cirinya apa bengkel sepeda ini bagus apa enggak? Kalau saya melihatnya apa ya? Sebenarnya hampir semua pekerjaan bengkel itu kalau saya melihatnya dari sisi pekerjaan montir ya Pak ya. Kalau dia ngebersihkan dulu gitu sebelum dikerjakan itu kan ya, dianya ini biasanya udah indikasi bahwa dia pekerjaannya akan bagus. Jadi saya nggak bisa mereferensikan di mana-mananya, hanya cirinya. Yang kedua, supaya tidak saya sulit juga ngambil bengkel yang ada spare partnya. Jadi saya misalnya tidak, oh ini butuh spare part nih harus pergi lagi kemana-mana. Nah itu ngambilnya seperti itu. Tapi sejak saya bukan hanya montir sepeda saja, tapi montir mobil atau apapun, kalau dia ngebersihkan dulu misal apa yang akan dibongkarnya, kemudian peralatannya, pasti dia pekerjaannya juga teliti. Itu salah satu indikasinya dia rapih atau tidak, itu aja sih. Jadi nggak bisa saya mereferensikan di mana bengkelnya. Setelah kita benda apa yang mesti dibawa kalau kita ingin bersepeda? Tergantung dari kita perginya berapa lama ya. Kalau saya patokan saya 1.3. Kenapa 1.3? 1 hari pergi saya bawa perlengkapan 3 hari. Kenapa? Ini pengalaman kita, mungkin Mas Krisa juga ngalamin orang-orang yang di gunung. Di gunung tuh kadang-kadang kesasar. Itu biasanya 3 hari itu yang kritis. 1 hari kalau dia misalnya tidak sadar bahwa dia kesasar, artinya dia malah lari ke sana kemari karena mungkin nggak ada bawa perlengkapan. Biasanya tuh lewat. Tapi kalau dia 3 hari ini bisa sadar, dia punya perlengkapan, pengalaman di gunung biasanya itu terselamatkan. Orang tersebut kan bisa survive. Saya kebiasaan itu saya bawa ke bersepeda. Saya pergi 1 hari, saya untuk 3 hari. Saya bawa perlengkapan bersih untuk sholat, ya. Kemudian obat-obatan, kemudian makanan yang kira-kira kuat. Makanan itu artinya bukan makanan basah, tapi makanan kuat. Dan mungkin ini kebiasaan juga terbawa ketika kebiasaan mendaki. Saya selalu membawa adalah gula merah.
Buat? Gula merah itu buat Energi. energi, ya, buat energi yang alami. Itu kalau kita perhatikan air infus kan itu gula sama garam kan. Ketika mendaki juga yang penting itu kan gula sama garam yang bawa. Jadi makanan yang ada energinya, kemudian minuman juga yang berenergi. Tapi biasanya ketika di jalan itu kalau di road bike itu kan minum banyak, macam-macam ya. Apalagi kalau minumnya minuman yang sudah jadi. Kebiasaan saya adalah ketika terakhir perjalanan saya mengambil untuk mengklirkan itu semua dengan air kelapa, air kelapa yang alami. Gitu. Ya, Jadi, di mana meletakkan tas di dalam bersepeda itu? Apa di stangnya? Apa di apa istilahnya di batang-batang sepeda? Atau ada di pinggang? Di mana meletakkan benda-benda tas? Oke, Yang kalau mungkin itu karena sepedanya sepeda bukan itu ya, bukan sepeda untuk road bike gitu. Memang agak sulit untuk meletakkan barang-barang. Tapi juga barang-barang yang dimaksud itu perlengkapan seperti apa? Kalau perlengkapan kecil kan bisa di batangnya ya. Nah sekarang ini kalau beberapa sumber menyarankan untuk tidak menaruh di belakang ya, karena diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah, ngambil handphone dan sebagainya. Jadi kestabilan itu akan di batangnya ya. Karena dalam bersepeda itu ada istilah SST ya, Speed, Stability and Track. Jadi artinya kita akan mengejar kestabilan speed itu tergantung dari speednya juga dan juga kondisi track ya. Nah ini kalau kita naruhnya misalnya sembarangan di stang yang kiri kanan nggak stabil ya juga itu tidak akan stabil gitu. Tapi kalau untuk sepeda-sepeda touring seperti yang biasa saya pakai tidak terlalu masalah karena belakang pakai rak. Pakai rak saya taruh, pakai tas kiri kanan. Hanya waktu tas itu kiri kanannya itu harus stabil betul-betul bebannya supaya kita tidak oleng. Gitu. Cara ngetesnya saya kalau biasanya stabil atau tidak itu saya jalan di tempat lurus yang mulus. Saya nengok ke kiri atau ke kanan, nengok terus. Kalau itu oleng, ya berarti saya naruh barangnya berarti nggak stabil. Itu cara bodoh mungkin. Oke, Iwan dan Awad, kami masih berbincang-bincang dengan Kang Momon S. Manderoni. Dia seorang pesepeda, ahli sepeda, punya koleksi sepeda banyak ya. Juga sama Ustadz Saladin, Salangweser. Kami akan bacakan nomor HP Kang Momon. Nanti silakan siapkan pulpen sama kertas. Kami akan bacakan nomor HP Kang Momon. Anda barangkali ingin bertanya-tanya soal sepeda, soal kuda juga bisa, soal tanaman, soal barang-barang antik. Karena ini banyak minatnya nih Kang Momon ini, Masya Allah. Ini ada pertanyaan dari untuk Pak Saladin. Pak Saladin, apa yang Anda rasakan setelah Anda bersepeda? Apakah kesehatan Anda lebih meningkat? Iya. Setelah saya merasakan ya, yang jelas kondisi badan tuh segar, ya kan. Terus kelemahan di penyakit saya adalah kelemahan daripada sel-sel di mata yang dia menua lebih cepat dari teman-teman, mungkin dari orang lain gitu kan. Nah, ada pernah salah satu dokter senior bilang, coba kamu pertahankan kondisi oksigen yang ada di tubuh kamu, karena intinya kehidupan itu semua, jantung kita, otak kita itu dari oksigen terutama, selain makanan dan minuman ya gitu. Jadi coba kamu pertahankan itu, mudah-mudahan penuaan sel itu akan tertunda. Terus kemudian saya baca referensi lagi bahwa kita tuh butuh antioksidan kalau orang makan vitamin C atau apa. Saya bilang benar juga ya, kalau itu ujungnya adalah oksigen. Nah kalau kita tadi bersepeda itu jelas kita lebih menghirup udara lebih banyak. Apalagi kalau kita bersepedanya tuh di daerah misalnya, kalau tadi saya bilang Sentul yang masih bersih, pinggir-pinggir gunung gitu, itu nyaman, beda Pak Krisna. Saya ini tinggal di Cibubur, di perumahan Keranggan Permai. Itu kalau saya jalan di alternatif Cibubur, rasanya cepet capek. Walaupun kena knalpot truk kayak apalagi arah Cilengsi, atau kita naik sepeda ke arah Taman Buah Mekarsari, wah lelah cepet itu. Panasnya juga. Saya coba, saya nggak seperti Pak Momon. Pak Momon memang pesepeda ya. Kalau saya penggemar sepeda yang seminggu mungkin hanya 100 km atau sampai 150 km seminggu, dan mungkin 3 kali jalan itu. Nah itu saya coba di Sentul ke arah Katulampa, ya tapi bukan di Jalan Raya Pajajaran Bogor ya. Itu juga banyak angkot ya, raja angkot ya kalau di Bogor. Tapi di pinggir-pinggir itu udaranya beda, dan itu kita segar. Bahkan sampai sore itu badan rasanya pulang ke rumah tuh enak gitu. Yang paling cepat apa ya, berdengkul atau apa kalau
selain sepeda? Pada umumnya seperti Pak Momon tadi cerita, selama sepeda itu ukurannya benar, saya tinggi 175-an. Saya tuh kalau pakai ukuran frame yang 26, sepeda roda 26, yang 26 frame-nya itu saya pakai L. Ukuran kira-kira kalau nomor 18. Tapi kalau saya pakai yang 29, saya pakai M. Karena yang 29 tuh lebih panjang ya, terus lebih tinggi. Jadi akhirnya ketemu di situ. Jadi agak beda. 29 tuh rodanya ya, lingkaran rodanya tuh 29 itu. Jadi kalau saya pakai L kepanjangan memang cepat lelah, ketarik badan rasanya ketarik gitu. Jadi itu Pak Krisna. Jadi kalau ditanyakan apakah faedahnya, saya merasakan sampai sekarang dokter saya pun menyatakan bahwa mestinya saya lebih parah, di mana lebih 20 tahun penyakit ini saya jalanin, saya sampai sekarang ada penurunan di mata tapi lambat gitu. Jadi mudah-mudahan itu akibat daripada oksigen yang seminggu selalu saya hirup. Sepeda? Saya sekitar 100 kilo sampai 150 seminggu, saya bagi 3. Jadi sekali jalan mungkin 20 kilo, paling jauh PP balik 20 kilo gitu. Kadang-kadang 15 kilo, balik lagi 15 kilo itu. Yang penting keluar itu mungkin makan waktu 3 jam lah dalam satu hari, paling lama. Jadi kalau kita keluar hari Sabtu jam 7, mungkin jam 10 udah di rumah. Nah, baik, gitu, ini ada pertanyaan lagi dari pendengar untuk Kang Momon. Assalamualaikum Kang Momon, saya Ibu Firda ingin bertanya, merek sepeda lipat yang murah meriah apa? Tapi kuat, enak dipakai untuk wanita dan pria. Waduh, saya nggak bisa kau menyebutkan untuk merek ya, karena sekali lagi sangat pribadi sepeda itu. Bisa saja yang murah tapi pas itu akan nyaman dipakai. Seperti tadi saya sudah sampaikan, saya menggunakan sepeda yang mahal yang termasuk ada bermerek, tapi ternyata nyamannya adalah yang biasa saja. Jadi kalau untuk merek saya tidak bisa mereferensikan. Itu. Oke. Baik, seperti janji saya tadi, saya akan bacakan nomor HP dari Kang Momon. Silakan disiapkan pulpen sama kertas, saya akan bacakan ya. Namanya Momon S. Maderoni. Momon S. Maderoni. Orang Sunda ya, Momon S. Maderoni. Karena orang manggil juga Firman juga ya. Kalau teman-teman panggil Firman. Nomornya 082. Sudah. Kemudian 11111, satunya 5 kali. 4245. 082. Kemudian 11111, satunya 5 kali, 4245. Oke, saya kembali ke pertanyaan dari Jenderal Udin Muldoko. Assalamualaikum Kang Momon. Kang Momon, cara bersepeda yang baik dan benar itu seperti apa agar tubuh kita tidak mudah capek dan pegal-pegal? Oke, itu aja Pak pertanyaannya. Ya. Baik. Ya itu, yang pertama adalah sitting positionnya ya. Jadi ini menentukan bagaimana tidak pegal-pegal, tidak capek. Karena terus saya banyak yang orang beli sepeda mahal, kemudian baru berapa lama sudah digantung karena mungkin mereka merasa capek. Ya. Jadi kembali ke yang tadi saya sampaikan, pertama peruntukannya sepedanya apa, kemudian ukurannya. Baru kita bicara sitting positionnya. Sitting position itu adalah mengempaskan kita tinggi, misalnya tinggi saddle, tinggi stang dan sebagainya. Kemudian kita juga jangan terlalu memaksakan. Artinya kita dengan irama kita jangan sampai kita terlalu kelelahan juga. Dan satu hal lagi, mungkin ini saya kurang tahu kalau dari segi kesehatan, saya berusaha untuk bernapas betul-betul dari mulut. Artinya tidak ada orang yang kecapean kayak ngos-ngosan dari mulut kemudian dibuang dari mulut. Saya hindari itu. Biasanya saya ambil dari hidung, lempar dari hidung. Ya betul-betul untuk ke dalam tubuh untuk O2 yang di oksigen tadi, saudin yang dibutuhkan oleh kita. Ya. Nah ini yang ketiga adalah bagaimana manajemen perjalanan kita, artinya istirahat dan sebagainya itu memang tidak usah ditargetkan. Artinya harus jam sekian saya harus sampai sana, itu sudah capek secara psikologis dulu. Lebih bagus kita santai, karena bersepeda itu selain olahraga juga sebetulnya adalah wisata, refreshing gitu. Jadi harus dinikmati juga itu. Kalau yang ada yang perlu dilihat ya perlu dilihat juga. Saya ambil contoh kemarin itu. Di peta ada satu titik sebetulnya yang sebenarnya bersejarah.
ya di Kuningan itu. Ternyata itu hanya bekas tempat untuk semacam makam lah gitu ya. Tapi mungkin orang lain tidak perhatian. Saya nikmatin untuk istirahat dulu. Jadi artinya kesimpulannya bersepeda tidak hanya harus sport saja, tapi kita harus betul-betul niat untuk wisata, refreshing. Makanya mungkin kalau dengan anak-anak dan sebagainya akan lebih bermanfaat. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Selanjutnya, Kang Momon, kalau kita bawa minuman sambil bersepeda, yang dingin, yang hangat, atau bagaimana? Apakah rombongan sepeda itu yang suka nongkrong di restoran seperti gabus, makan kenyang, itu apakah sehat? Baik, saya tidak bicara sehat atau tidaknya, hanya kembali lagi, saya ini bukan ahli untuk sepedanya atau bersepedanya, tapi hanya berdasarkan pengalaman saja. Pengalaman saya kalau misalnya makan, itu justru setelah makan itu malah capek. Karena mungkin tubuh itu bekerja dua gitu. Jadi saya lebih bagus adalah makan secara sedikit-sedikit. Paginya sarapan, siang itu di jalan itu adalah makanan-makanan yang kecil tapi berenergi, artinya semacam coklat dan sebagainya. Nah kemudian untuk minuman itu saya tidak dingin juga tidak panas, biasanya minum biasa saja. Ya tergantung, mungkin ada orang yang ingin cepat hausnya hilang pakai yang dingin gitu kan ya. Itu menyangkut dari seleranya. Tapi kalau bicara pengalaman, saya biasanya minuman yang biasa saja. Hanya yang tidak pernah saya tinggalkan, karena kadang-kadang kita juga minuman yang sudah ada. Misalnya minuman untuk yang mengandung garam dan sebagainya, tapi yang sudah ada. Itu sorenya karena bercampur misalnya dengan membeli minuman lain, sorenya terakhir sekali biasa saya mencari untuk air kelapa untuk menetralisir secara keseluruhan. Itu kalau ada racun dan sebagainya. Oke, assalamualaikum Kang Momon. Sekarang sudah ada jalan sepeda tersendiri di Jakarta. Apakah itu sudah termanfaatkan dengan baik? Apakah benar-benar itu untuk sepeda, Kang Momon? Oke, di kita ini sayang sekali ya, kembali ke masalah mental. Kita belum siap. Itu sepeda jalur sudah disiapkan, tapi kadang terganggu oleh motor. Kembali juga sekarang jalur yang harusnya buat yang lain, karena merasa rombongan juga ini sudah mulai ada hal-hal yang suara-suara miring karena pesepeda memblok jalan itu ya. Dari segi etika memang kurang baik ya. Nah itu kalau jalan yang sepeda itu sebenarnya kalau dimanfaatkan secara maksimal dan orang semuanya tertib, itu tidak menggunakan untuk lain, itu akan bermanfaat. Saya ambil contoh, itu saya menyusuri ketika dari Singapura ke Malaysia, itu saya sengaja mengambil itu adalah trotoar, jalan yang sudah disediakan, dan ternyata itu nyaman, nyambung terus gitu ya. Tidak ada gajrukan-gajrukan. Saya terbayang kalau di Indonesia seperti itu. Jadi kalau ditanyakan apakah sudah maksimal, sebenarnya sudah tersedia, hanya yang menggunakannya, terutama penggunaan motor misalnya masih melanggar ke situ dan sebagainya. Dan yang mungkin sedikit kita sharing sekarang juga, dengan pesepeda yang banyak juga sudah mulai ada hal-hal di mana para pesepeda itu menguasai jalan. Nah itu ini juga yang nggak baik juga ya? Iya, karena tetap itu mengganggu. Jadi walaupun di dalam undang-undang lalu lintas bahwa sepeda juga diutamakan, bukan berarti kita harus melanggar seperti itu gitu. Ini udah menyangkut etika, dan saya yakin ini juga harus segera diluruskan, karena banyak juga yang merasa bahwa pesepeda diutamakan, apalagi kalau sudah ada mental di mana melihat harga sepeda dianya sendiri gitu. Jadi ada keistimewaan-keistimewaan yang harusnya dihilangkan. Jangan sampai seperti misalnya motor besar yang harus diutamakan dan sebagainya. Mudah-mudahan semua sepeda itu sebenarnya satu kasta lah gitu. Oke. Dari Mas Saladin ada yang ingin ditanyakan ke Kang Momon? Silakan. Iya, untuk Pak Momon ya, dalam pemilihan sepeda itu kan
ada tadi cerita sepeda road bike, ada sepeda gunung ya, sepeda gunung tadi ada XC, ada downhill. Ini beberapa teman juga memang belum paham. Sepeda gunung MTB ada yang soknya di depan, tapi ada yang soknya di tengah gitu kan, double ya. Terus udah yang soknya depan dan belakang, ada lagi yang stangnya gede tuh, downhill tadi ya. Nah itu kan beberapa tuh kadang-kadang salah beli gitu kita itu ya. Nah itu mungkin bisa dijelaskan tadi lebih ke arah fungsinya nih. Kayaknya teman-teman banyak yang minat beli sepeda nih bulan-bulan ini. Bisa lebih jelaskan lebih tajam gitu kan. Kenapa dia pakai per, kenapa ini enggak gitu. Bisa lebih tajam lagi. Joknya juga tadi ya. Kalau jok tadi udah ya. Itu mungkin ini bentuk sepeda itu. Gimana Pak Maman? Baik. Kalau kita lihat di road bike itu sebenarnya saya lebih memilih betul-betul yang tidak menggunakan suspensi. Karena ketika kita menggenjot gitu, tidak ada rebound atau tidak ada hentakan balik dari suspensi yang akan menguras tenaga kita sendiri. Jadi untuk road bike sebaiknya yang tidak. Sepeda kalau jalan raya tuh. Di jalan raya sepeda ya. Yang selalu di jalan raya mainnya. Di jalan raya ya. Itu apakah untuk sport ya yang merunduk ataupun yang biasa yang untuk touring lah gitu ya, untuk touring ya. Seperti saya biasanya menggunakan sepeda seperti itu. Kemudian kalau untuk jalan seperti yang jalan kampung, cross country yang banyak batu-batu. Itu sebaiknya itu memang suspensi di depan kan. Di depan paling nggak ada di depan ya. Betul ya. Kalau depan belakang biasanya sebenarnya itu aplikasi dari downhill sebenarnya. Tapi ini juga kalau di jalan raya ya otomatis kita juga akan banyak kebuang juga ya ke depan belakang. Sepedanya ngebubing-bubing itu goyang-goyang. Betul. Ya. Nah jadi tenaga kita nggak full ke ini. Nah itu sebenarnya dari sisi untuk pernya seperti itu. Kalau untuk XC ya sebaiknya yang hanya depan. Dan bisa di-combine, seperti saya juga menggunakan juga yang combine, tergantung dari saya akan melewatinya mana. Kayak minggu lalu saya kebetulan keliling kaki Ciremai, saya harus masuk ke daerah yang trek, yang bebatuan gitu. Ya, saya banyak nanjak dong ya? Ya? Banyak nanjak. Banyak nanjak di Kuningan tuh banyak tanjakan gitu ya. Ke Linggarjati juga nanjak gitu kan. Dan gitu jalannya juga bukan mulus sekali ya. Jadi kalau ke jalan aspalnya biasa, tapi waktu kemarin keliling ke sekitarnya memang jalannya bebatuan, banyak bebatuan juga. Itu pakai MTB Pak ya? Pakai suspensi. Tapi suspensinya karena saya juga menggunakan di jalan raya, supaya suspensinya tidak berfungsi, saya dikunci. Jadi artinya tidak begitu masuk jalan jelek, saya buka itunya, walaupun pakai suspensi. Jadi dalam membeli sepeda yang pakai suspensi, sebaiknya juga yang ada locknya ya. Jadi supaya di jalan raya di lock, dia nggak bergerak ya. Betul. Ketika jalan kampung baru dibuka. Dan ketika di jalan raya juga, kalaupun butuh untuk jalannya bumpy sedikit ya. Ininya jangan terlalu keras juga, jangan terlalu lembut gitu. Bukan. Ya, Assalamualaikum Kang Momon. Kang Momon katanya punya 11 sepeda. Bagaimana cara menggunakannya ke 11-11-nya itu? Gantian atau? Saya melihat sepeda itu bukan hanya untuk sport atau ini ya, tapi histori juga. Ya, kalau kita lihat sepeda itu kan yang pertama ontel ya. Ontel ini kan sepeda lama ya. Biasanya anak-anak dulu tentu bersepedanya dilihat seusia lebih sudah dewasa baru bisa naik sepeda dibanding anak-anak sekarang. Kalau anak-anak sekarang itu kan belum sekolah aja udah bisa bersepeda. Iya betul. Pertanyaannya adalah kenapa? Karena sekarang ada sepeda kecil. Kalau dulu kan kita pakai palang semua. Palang itu kan yang kita kadang badannya di kiri, kakinya separuh karena terhalang palang ya. Oke, jadi saya melihat sejarahnya. Jadi saya cinta juga untuk sejarah sepedanya. Kemudian dia kejar kenyamanan, sehingga saya juga butuh untuk punya sepeda untuk ontel ya. Bahkan masuk juga komunitasnya. Kemudian perkembangannya mulai ada teknologi. Teknologinya itu adalah dengan nggak single speed, tapi single gear maksud saya. Itu udah mulai pakai persneling gitu. Lahirlah jengki, yang stangnya kayak kupu-kupu. Nah, itu kan saya juga perlu tahu, sehingga saya koleksi juga itu jengki. Nah, itu ternyata jengki juga nyaman sekali. Itu perpindahan dari ontel ke MTB, ke generasi yang sekarang. Kalau itu, sepeda apa? Freewheel apa?
yang mana? Yang Sepeda yang kritik yang bunyi itu. sama juga, sebenarnya ada persnelengnya. Oh, persnelengnya itu bunyi juga. persnelengnya. Nah, baru setelah itu kan mulai akhir 80-an kan kita mengenal MTB. Jadi kalau jengki itu betulnya masih transportasi dan sport, kalau MTB kan udah mulai untuk wisata juga, untuk sport juga. Nah, kalau ditanya kapan menggunakannya, saya beberapa itu justru jadi hiasan ruangan. Ruangan kerja saya pakai sepeda yang tadi Gazelle. Kemudian di ruang tamu juga saya hiasannya sepeda. Itu aja gitu. Kapan-kapan kita ke rumah Kang Momon. Rumahnya besar banget ya. Bisa jadi kalau ditanya kapan juga buat pesta-pesta ya. Pesta kebun. Oke, ini ada yang tanya lagi. Diulangin lagi nomor telepon Kang Momon ya. Siapkan pulpen sama kertas. Saya akan bacakan lagi nomor HP dari Kang Momon S. Maderoni. Nomornya 082 kemudian 11111, satunya 5 kali, kemudian 4245. 082 11111, satunya 5 kali, 4245. Kang Momon S. Maderoni. Apa kesalahan-kesalahan biasanya orang dalam bersepeda sehingga kurang baik untuk kesehatannya? Oke. Yang paling sering kita boleh dikatakan ini kabar menyedihkan adalah justru meninggal saat bersepeda ya. Dan bukan karena ditabrak ya? Bukan karena ditabrak gitu. Tapi ya itu kembali kalau kita lihat itu hampir datanya ketika berombongan. Jadi berombongan dia memaksakan diri ya. Jadi tadi pertanyaannya gimana kalau apa yang kemungkinan kesehatan terganggu kalau lagi sepeda apa saja? Karena kesalahan dia bersepedanya apa? Ya, satu ada kelelahan. Kelelahan karena memaksakan kemampuannya. Sekali lagi bahwa Allah sudah ciptakan sensor sendiri di tubuh kita. Sebenarnya kita harus pahami ketika detak jantung seperti ini, ketika lelah ya sebaiknya istirahat. Jadi memaksakan untuk di atas kemampuannya. Dan kalau kita lihat dari peristiwa-peristiwa yang ada, itu justru ketika rombongan, karena mengukur ke orang lain. Kemudian ketika rombongan, tadi Pak Ustadz juga sudah sampaikan, ada ketemu di mana. Memang sebaiknya grouping, artinya grouping ini ada regrouping di mana kita janjian. Katakanlah misalnya, kita ketemu nanti di SPBU sekian. Jadi yang ketinggalan juga tidak akan merasakan harus ngegenjot cepat gitu. Dia akan yang penting saya ke SPBU udah ditunggu gitu. Karena di sini butuh satu toleransi sama teman yang kuat, jangan sampai merasa mendahului Pak ya. Biasanya kan mendahului kesel. Nah, ini dengan cara regrouping seperti itu orang tidak ada yang terburu-buru. Termasuk juga rombongan motor. Kadang rombongan motor sampai ngebut-ngebut karena apa? Karena takut ketinggalan gitu. Jadi bicara ke yang tadi ke sepeda, saya melihat sampai saat ini adalah orang itu karena memaksakan kemampuannya, mungkin negatifnya seperti itu ya. Jadi sering terjadi berita-berita buruk tentang bersepeda. Assalamualaikum Kang Momon. Apa nih ya? Kenapa dulu di Jogja banyak sekali bersepeda, sekarang berkurang? Saya bukan orang Jogja nih. Di Jogja kan dianggap sepeda. Bisa jalan apa ya? Tapi ada apa salah Pak Saladin? Aku tambahin boleh. Silakan. Jadi memang sekitar tahun 80-an lah ya. Saya tuh lulus sekolah, kuliah tuh sampai pengennya kerja di Jogja. Karena setiap saya ke Jogja saya lihat orang bersepeda memang, terutama kalau dari arah Jalan Solo tuh menuju Jogja tuh pagi rame. Dan tuh ada jalur sepeda Pak Krisna. Ya mungkin masih ada kali saya tuh Jalan Solo itu sepeda. Nanti kok sore kebalikannya Pak. Ke arah Solo gitu kan, orang kerja di Jogja, ada yang di pabrik kayak itu. Dulu bersepeda. Tapi ketika kemudian istri saya orang Jogja, kemudian sekarang saya ke Jogja, sepeda udah nggak ada. Tapi motornya yang luar biasa. Ya menurut saya sih mungkin promosi motor. Teknologi motor makin murah. Dulu motor mahal. Zaman saya lulus kuliah tuh motor masih barang mahal.
Sekarang rasanya baru kerja sebulan orang udah bisa bawa pulang motor, walaupun kredit ya. Jadi mungkin ya di mana-mana orang akhirnya tidak mau lelah, mau hidup lebih nyaman, mau hidup lebih mudah seperti HP lah. Dulu orang menerima kayak begini, sekarang dikasih HP model dulu kan kagak mau lagi gitu kan. Mau yang semua ada lagunya, ada YouTube-nya, Padahal ada pakai buat SMS saja, Pak. tidak. Bahkan TV di rumah saya kayaknya anak saya nggak pernah setel lagi gitu. Jadi mungkin kayak gitu. Jadi mungkin budaya berubah, orang pengen deket-deket aja naik motor. Dulu di Jogja naik sepeda, Pak. Jadi saya masih ngalamin kakak ipar saya dari Jogja ke Bantul ke pabrik gula itu dia naik sepeda, enjoy pagi sore dia enjoy aja. Sekarang nggak bisa karena dia takut ditabrak motor. Itu saya tambahkan aja karena kemudian saya sering ke Jogja ya. Oh gitu. Tadi tanyanya Jogja soalnya. Ini ada cerita tentang orang yang menyekolahkan anaknya di Jogja, dibelikan sepeda supaya ngirit. Tapi sepedanya nggak pernah dipakai. Kenapa kok saya beliin sepeda nggak pernah dipakai? Habis saya setiap pakai sepeda ontel selalu diajak ngomong Jawa. Kalau dia ngomong Jawa, kau ada saja dibilang. Aku di Medan pakai Yamaha, pakai Suzuki, nggak ada orang ngajak ngomong Jepang. Emang Hidup ini seperti mengendari sepeda. Kita akan terus melaju selama kita masih pengayuh pedalnya. Hidup ini bagaikan naik sepeda. Kita tidak akan benar-benar jatuh kalau kita tidak berhenti mengayuh. Nah, itu kalau kita sedang bersepeda tiba-tiba kaki pada pegel, sebaiknya berhenti atau bagaimana? Oke. Kang Momon. Kalau saya biasanya berhenti, dan berhenti itu diusahakan kaki itu selonjor gitu. Jadi tidak menekuk gitu. Oh, Jadi saya lebih bagus selonjor santai. Apalagi sekarang kan ada WA grup apa ya, sambil santai kita WA dulu gitu kan. Selfie dulu kan. Ya. Tadi menambahi apa ya, di Jogja itu berkurang, Pak ya. Ini sebenarnya menyedihkan juga gitu kalau lihat di sekolah-sekolah juga. Ada satu cerita, saya ketika itu saya ke daerah Rengas Dengklok, bersepeda sendiri siang-siang. Saya istirahat di satu tempat ya di pinggir sawah itu. Tiba-tiba ada anak usia SD, berdua perempuan pakai motor. Dia tanya karena lihat saya bawa gembolan itu di sepedanya, "Bapak dari mana?" Saya bilang dari Jakarta. "Loh, yang benar Pak," katanya. "Betul, dari Jakarta." Akhirnya saya bilang, ketika saya seusia kamu, saya nggak pernah itu naik motor. Ke sekolah saya bilang pakai sepeda gitu kan ya. Kemana-mana ke warung nggak. Kamu bilangnya pasti kuat seperti saya, bilang kalau kamu membiasakan. Dan ini memang sedih, Mas. Saya mencoba melihat ya di SD, SMP, SMA gitu. Sekarang parkir motor yang susah. Kalau dulu kan itu rombongan pakai sepeda gitu ya. Sekarang sudah tidak ada. Sampai saya sampaikan ke alumni saya sendiri, saya bilangin dibiasakan kembali. Tapi yang menyedihkan sekali adalah sudah tidak pakai sepeda, usianya SD, masuk halaman SD masih bisa pakai motor. Bagaimana kepala sekolahnya gitu? Itu kan satu pelanggaran ya, harusnya itu kan pelanggaran itu, orang belum waktunya ya kan, sudah diinikan, harusnya tegas di sekolah itu bahwa tidak boleh SMP ini. Sekarang malah bisa masuk gitu kan. Oke. Ini datanya, Assalamualaikum Kang Momon. Kang Momon, bagaimana pendapat Kang Momon ada sepeda bermesin? Jadi itu udah ada kan sepeda tapi pakai mesin kan? Itu gimana pendapat Kang Momon? Jadi saya ingat ini Pak, perjalanan di Malaysia, saya mampir ke Masjid Sultan Abu Bakar ya. Kemudian jamaahnya itu keluar karena ngelihat saya dari Indonesia, ini kan sepedanya bermesin katanya. Saya bilang saya enggak gitu. Rupanya di sana hanya bermesin. Ya, ya kembali sebetulnya itu untuk apa gitu? Untuk olahraga atau apa? Ada yang bilang katanya kalau untuk tanjakan aja pakai itu gitu kan ya. Ya bagi saya sepeda is sepeda itu aja. Sepeda ada sepeda. Jadi kalau saya bermesin dan sebagainya, sepeda motor namanya, sepeda bermotor itu. Assalamualaikum Kang Momon, gimana pendapat Momon? Katanya kita ke kantor naik sepeda saja. Berarti begitu sampai di kantor kan kita keringetan. Apakah kantor harus menyiapkan kamar mandi di luar atau bagaimana Kang Momon? Oke. Gimana cara mengatasi orang yang mau bekerja ke kantor dengan menggunakan sepeda? Baik. Secara umum memang di kita ini sepeda baru ramai bersepeda, tapi fasilitas untuk di luar jalur bersepeda memang sekarang diwajibkan ada setiap kota. Tapi yang belum banyak terpikirkan adalah satu, untuk menyimpan sepedanya. Satu lagi adalah
untuk fasilitas mandi seperti itu. Ada beberapa kantor yang memang peduli akan itu, menyediakan mereka untuk salin dan sebagainya. Berarti bosnya juga penggemar sepeda juga kali ya? Sebaiknya memang harus menyediakan itu kan. Saya yakin di sini mau orang ke mall pakai sepeda, tapi begitu sampai mall saya harus taruh di mana gitu. Oh, dikunci mana? Aman. Pengalaman saya di luar itu ketika masuk itu justru di lobi itu sepeda duluan. Sehingga saya nggak pusing di negara tetangga ya. Saya datang itu sudah ada dan dia termasuk Malaysia, Singapura apa ada tempat sepeda ya? Ada. Ya, saya lihat di kampus itu ada tempat-tempat untuk sepeda. Kalau dimasukin tempat parkir motor nggak bisa di sini. Saya kurang tahu di sini aturannya. Yang jelas semua pesepeda akan kebingungan untuk naruh, Pak ya. Betul. Sekarang di tempat umum tuh naruhnya. Kalau bersepeda pasti mungkin ada yang mau gitu ke mall. Apakah harus diikat di mana kan susah gitu. Nah kalau di luar sudah disediakan. Saya masih ingat itu, saya butuh suatu kebetulan di luar ya pas lintas negara itu sudah tersedia, jadi enak dan satpamnya khusus di situ. Jadi ya nyaman kita masukkan, nggak ada khawatir untuk hilang. Saya pernah menghadiri acara kawinan di Jogja di desa. Itu ada tempat parkiran sepeda. Ya, mulai. Ya. Orang naik sepeda ada khusus untuk sepeda. Di Malioboro sekarang ada. Oh ada ya, khusus untuk sepeda ya. Parkir sepeda ada. Assalamualaikum Kang Momon, saya pernah mampir di Facebooknya Kang Momon. Kang Momon sering foto di spot-spot yang sangat menarik. Yang saya tanyakan Kang Momon tadi bilangnya sendiri. Yang foto siapa? Oke. Inilah kalau pergi sendiri ini kesusahan untuk foto. Jadi akhirnya saya sendiri kalau foto itu seadanya orang yang lewat. Seadanya orang lewat ambil foto, seadanya orang lewat ambil foto. Mungkin kalau tadi menyangkut di Facebook, mungkin ada satu foto saya yang di bawah tebing-tebing batu. Itu yang foto adalah supir truk. Supir truk saya minta tolong, saya foto dulu dia, kemudian saya kasih contoh. Sudah saya kasih contoh dan jaraknya segini ya gitu. Jadi memang hampir hampir semua foto saya kebanyakan foto sepedanya dibandingkan foto saya sendiri gitu. Itu. Jadi yang lewat yang foto gitu. Oke. Nanya nomor Kang Momon lagi nih, nomor Kang Momon tanya lagi. Tadi udah saya bacainin. Oke, nomor telepon Kang Momon Maderoni, Momon S Maderoni, nomornya 082 11 111 satunya 5 kali 4245 082 11 111 4245. Kang Momon, bagaimana cara merawat sepeda supaya sepedanya tetap awet? Oke. Banyak sepeda itu justru rusak karena nggak dipakai ya. Banyak kan itu kayak sepeda digantung gitu, kayak sepeda Kang Krisna itu tiga-tiganya itu. Sekarang karatan padahal sepeda bagus. Oke, kalau saya biasanya menyempatkan untuk membersihkan, dicuci ya, dan sampai sekarang juga biarpun ada orang di rumah membantu, saya mencuci saya sendiri gitu kan. Karena sela-selanya dan sebagainya itu betul-betul ya mesti pakai kawas dan sebagainya. Setelah itu saya kalau yang perlu dikasih pelumas, kasih pelumas. Hanya ada satu hal yang biasanya saya lakukan terutama untuk sepeda-sepeda yang masih pakai besi ya, batangan besi itu yang bukan aluminium, itu kan kritis terhadap karat. Nah, biasanya setelah saya bersihkan, setelah cuci itu saya jemur di lap, jangan sampai ada yang menggenang airnya di satu part itu. Saya biasanya untuk untuk frame itu saya gosoknya itu pakai cairan yang semi oli ya, yang kayak seperti WD-40 gitu kan. Saya digosok itu biasanya itu selain dia membersihkan, dia melapisi dengan tipis pelumas kan, sehingga tidak ada masuk dengan udara. Itu biasanya untuk menghindari untuk untuk karatnya. Terutama untuk sepeda-sepeda tua itu. Saya banyak kan sepeda tua. Oke nih, pertanyaan terakhir. Silakan Mas Saladin. Mau bikin set pendapat atau pertanyaan apa Kang Momon, tafadhol. Oh iya, baik. Pak Momon ini. Jadi saya mewakili ke teman-teman ya. Tadi juga
kita cerita di Jogja tuh motor sudah mulai banyak, kemudian dulu sepeda, nah sekarang mulai kembali lagi, khususnya malah dimulai dari Jakarta ya saya lihat itu ya. Kita walaupun sekarang ada MTB kah, sepeda lipat kah, sepeda road bike atau sepeda touring, tapi yang penting kita bersepeda. Nah, bagaimana menurut Pak Momon saran-saran kepada pemerintah, pemilik gedung gitu kan, mall, supaya sepeda ini mau nggak mau kayaknya nggak tertahankan orang karena teman-temannya pakai, dia akan ikut pakai ya. Mungkin ada saran-saran kepada pemerintah dan pemilik gedung-gedung itu tadi, karena saya juga ngalamin di masjid saya sendiri, sekarang saya sudah bikinkan tempat sepeda, bahkan cukup bawa gembok satu kecil, dia cangklongannya udah ada, jadi dia bawa gembok dari rumah, nggak usah repot-repot bawa yang kabel-kabel itu ya, kunci yang kabel kan. Nah mungkin juga mungkin dari Pak Momon yang sudah mengalami di Jepang saya lihat ada tuh ya tempat-tempat sepeda. Nah kepada pemerintah khususnya juga kepada pengusaha-pengusaha Pak, untuk supaya saya juga ngalamin ada toko mie, saya nggak bisa sebut namanya, nulis pesepeda yang mampir di sini teh manis gratis. Mungkin habis minum teh manis dia makan mie ya. Kalau biasanya habis minum mie, makan mie pasti minum ya. Jadi saya pernah lihat itu, tapi saya nggak usah sebut namanya. Nggak tahu beliaunya pemain sepeda gitu kan. Nah, mungkin Pak Momon ada saran-saran. Karena memang tadi kamar mandi, ya kan. Jadi maaf nih, saya ada satu perkantoran di Pondok Indah itu nyiapkan kamar mandi Pak. Saya pernah lihat, tapi itu dulu 2-3 tahun lalu, saya nggak tahu sekarang ya. Itu mungkin ada saran-saran itu Pak. Baik. Yang pertama ya jalur sepeda itu karena sudah suatu kewajiban untuk seluruh kota itu menyediakan itu, dan ya artinya juga harus ada tindakan tegas untuk yang menggunakan itu jalur itu bukan untuk sepeda, jangan lewat, karena menarik terus saja. Semacam di Bekasi misalnya itu ada satu jalur yang bisa untuk sepeda, tapi karena banyak motor ada, ujung-ujungnya dikasih batas. Artinya batas tiang-tiang gitu ya. Sama juga dengan di Bogor, sekeliling sekeliling kebun raya itu ya. Itu jalur sepeda ada, tapi karena banyak motor situ akhirnya dikasih batas kiri kanan. Yang repot bagi saya yang biasa bawa sepeda touring, karena kiri kanan bawa gembolan. Itu problem saya. Problemnya itu karena nggak muat itu. Jadi harus diangkat lagi. Nah ini sampai terjadi seperti itu. Pemerintah harus mengeluarkan lagi biaya untuk bikin patok karena satu, ketidakdisiplinan orang kita yang naik motornya. Jadi ya ini hanya himbauan bukan untuk pemerintahnya juga, tapi untuk ditindak tegas manusianya. Kemudian tempat mungkin seperti tadi contohkan, misalnya di masjid dengan mudah disediakan ya. Saya yakin di mall juga disediakan. Hanya persoalannya itu untuk di kantor memang harus ada satu memperhatikan itu, yaitu untuk kepedulian untuk membersihkan sebelum masuk kantor, yaitu tempat mandi. Jadinya bukan harus ada tempat, artinya untuk dia bisa bersih-bersih lah itu. Jadi bukan hanya untuk pemerintah saja, tapi untuk itu ke pemerintah dari sisi jalurnya dan sebagainya. Untuk tempat-tempat umum juga harus disediakan. Dan juga kita ini sudah banyak juga yang loading. Artinya gini, loading ini. Mereka ingin touring misalnya dari Cirebon, tapi dia hanya ingin balik saja. Artinya dia harus dibawa sepedanya ke sana. Nah ini masih ada persoalan, kita ini untuk sepeda ini di angkutan juga harus diperhatikan. Karena cara meletakkannya apa? Ya, cara meletakkannya dan regulasinya. Karena kalau seperti misalnya sepeda biasa itu sudah harus terpaksa harus ada biaya lagi untuk kirim ke sana. Tapi kalau di luar itu, kalau untuk touring seperti itu sudah disediakan khusus memang fasilitas untuk itu. Ya. Juga di pesawat. Di pesawat masih ada penerbangan yang menganggap itu tetap bagasi. Ada yang menganggap itu tidak ya, sudah merupakan bagian dari. Jadi bukan hanya regulasi, tapi regulasi dari segi angkutannya juga harus disediakan dari si pemerintahnya. Mungkin itu Pak. Baik Iwan Ahmad, kita sudah berbincang-bincang tentang sepeda bersama Kang Momon Mandaroni, juga Bapak Saladin Talib. Ini terakhir ya, saya bacakan lagi nomor telepon Kang Momon kalau Anda ingin bertanya soal sepeda, soal kuda, soal tanaman langka, soal kemungkinan rumahnya bisa dipakai untuk pesta kecilan. Rumahnya enak, nyaman, rumah kebun, rumahnya asri banget. Nomornya silakan dicatat ya, 082
111111, satunya 5 kali, 4245. 08211111, satunya 5 kali, 4285. Momon S 45 belakangnya. 0812 082 111, satunya 5 kali, 4245. Momon S Maderoni. Oke. Terima kasih Kang Momon, Mas Aladin, hatur nuhun. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersepeda ya. Mudah-mudahan Rasil nanti bikin ada yang bisa disarankan kalau Rasil bikin tur sepeda, kira-kira spot-spot apa yang mesti dimampiri, masjid, apalagi? Saya kira untuk masjid ataupun tempat-tempat bersejarah Islam itu juga bagus. Artinya Di Jakarta banyak? Di Jakarta banyak ya. Apakah Masjid Tua, kan itu kan ada masjid-masjid tua yang punya sejarah, yang artinya kita ketika sampai itu ada tujuannya gitu, tidak hanya sekedar bersepedanya saja. Bersepeda tapi pakaian yang syar'i gimana, Kang Momon? Ada saran nggak? Karena kenapa berdoa itu harus diulang-ulang supaya sampai tujuan. Tujuan dari doa. Kenapa pedal kita juga harus berulang-ulang supaya kita juga sampai tujuan. Jadi bersepeda kan kalau pakaian sepeda ketarik itu kurang syar'i gitu. Gimana bersepeda tapi pakai pakaian ini juga ya? Saya pakaiannya pakaian syar'i. Oke, baik. Sudah terdengar azan sepertinya, sudah masuk zuhur. Terima kasih Kang Momon. Kang Mas Aladin juga telah turun. Kita akan jumpa lagi dalam acara sepeda mungkin dirasi insyaallah ya. Saya Muhammad Krisna, Kang Atep, juga Anis Mualim mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.